Nah, apa sih sebenarnya value proposition, Bro? Value proposition. Bagaimana sih kita melihat apa yang membedakan produk kita dengan yang lain gitu? Karena ternyata yang dipropose itu bukan real VP. Nah, kira-kira supaya itu bisa jadi real VP gimana, Bu? Prof, kemarin kayaknya startup mahasiswa ada beberapa yang tidak jalan. Sedikit. Nah, itu dia. Kayaknya mereka agak bingung bagaimana menentukan value proposition ya, karena banyak sekali kompetitor yang produknya mirip-mirip. Nah, gimana ya, Prof? Udah dipanggil belum? Sudah beberapa, tapi tetap masih bingung. Last time kita udah minta presentasi. Selanjutnya, masalah kedua, ada sebanyak 54%. Explanation Adi. So now we're talking about channels. So to reach our target customers, we'll pernahkah teman-teman berpikir kemana perginya segala perangkat-perangkat elektronik yang tidak terpakai? Nah, terus mereka udah kasih lihat ke kita VP sama segmen pasarnya mau kemana. Ya memang sejak awal sih sudah ada Hans yang paling enak aja. Ibu rasa juga kan Hansnya itu. Ya, mereka masih agak bingung menggali gimana sih kekhasan mereka. Karena kita selalu menggaung-gaungkan value proposition is everything for your product. Tapi mereka masih bingung gimana sih cara menggali value proposition itu sendiri. Nah, apa sih sebenarnya value proposition, Bro? Value proposition. So guys, ini seri lanjutan di Technopreneurship series ya. Kan saya ditemani dengan Ibu Tia ya. Kebetulan ada kasuistik ya dari bimbingan kami startup mahasiswa yang kelihatannya something really wrong ya. Mungkin karena DVP-nya itu tidak clear. Yang dari awal kita sudah rasa nggak bagus ya, Bu Tia ya. Kurang lah. Ya, oke. Value proposition dalam konteks ini teman-teman ya, pemirsa semua, para netizen, adalah suatu keunikan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Berbeda dari kompetitor existing yang sudah ada tentunya. Seperti tadi yang Bu Tia bilang, bahwa kasus tim kita ini, dia bingung menentukan ini pembeda saya dengan kompetitor apa nih. Nah, kan ada macam-macam pembeda VP ya, Bu Tia. Bisa Bu Tia mungkin sampaikan apa aja? Nah, kalau kita lihat bagaimana sih kita melihat apa yang membedakan produk kita dengan yang lain gitu. Sebenarnya kita bisa analisis apakah kita mau membedakan dari servisnya, dari informasi yang diberikan, dari marketingnya, atau dari produknya, jenis produknya, dari deliverynya, atau bagaimana produk itu memberi experience lebih ke user. Nah, kalau di kompetitor ada gapnya atau ada yang masih kurang nih dari kompetitor, nah sebenarnya kita bisa mengisi itu di produk kita. Intinya kita harus bisa mapping antara kebutuhan user dengan apa yang produk kita tawarkan. Bisa dari services, Betul. bisa dari knowledge. Betul. Bagaimana kok harga? Bisa juga, tapi harus dibarengi dengan kualitas. Nah itu dia teman-teman. Jadi banyak kami dapati ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di teman netizen pemirsa kita kali ini kasus seperti itu yang sudah dianggap this value proposition it has differentiation between the other competitors, among competitors. Ternyata nggak amat ya, karena ternyata yang dipropose itu bukan real VP. Nah, kira-kira supaya itu bisa jadi real VP gimana, Bu? Yang pertama tentunya kalau sudah ada kompetitor, kita harus analisis kompetitornya dulu nih. Karena pasti setiap produk yang sudah ada mirip-mirip, mereka sudah punya pasar kan. Nah, sebelum kita cecar pasar kita siapa, kita lihat dulu nih kompetitor produk yang mirip-mirip dengan produk kita. Siapakah pasarnya mereka? Dan apakah sebenarnya mereka tawarkan? Semakin banyak referensi kompetitor yang kita punya, maka kita akan melihat lebih banyak insight atau gap yang bisa kita ambil untuk melengkapi atau menyempurnakan produk yang akan kita buat. Survei dong. Seperti itu, di survei. Survei dan ya banyak research lah Ya. seperti itu. Tapi sama sih kasar nih.
startup yang kita bina ini kenapa sih sampai VP-nya gagal kayak? Kalau dari beberapa tim yang sudah konsultasi ke saya, mereka sebenarnya masih bingung menentukan apakah, bukan bingung ya, mungkin mereka masih kurang pede. Apakah poin-poin yang mereka tawarkan produk mereka itu disebut VP atau bukan? Oh gitu. Apakah poin-poin yang kami tawarkan ke produk kami itu sudah menjadi pembeda atau malah mainstream nih? Mungkin lebih ke riset ya, Prof. Iya, dan diuji coba aja guys. Let's say you had the city, right? Kita pernah udah kasih tahu ke adik-adik. Kamu klaim itu VP, kamu yakin? Maka silakan lakukan kuesioner. Kalau this product saya launching, ya lakukan secara random dengan teori sampling dan seterusnya. Menurut Anda mau beli nggak ini produknya? Ya. Kadang-kadang itu teman-teman nggak lakukan, adik-adik nggak lakukan. Karena simple kok itu dengan banyak sekali tools yang ada sekarang kan. Jadi apa ya? Apakah karena ya tidak pede tadi kali ya? Bisa jadi tidak pede, biasanya disebabkan oleh karena mereka kurang riset, kurang knowledge. So guys, itu dia teman-teman ya. Ini Sally Technopreneurship. In case you want to create your own startup now, ya sudah saatnya Anda mulai berpikir tentang VP itu apa. Dan jangan sungkan, jangan malu untuk bertanya. Gunanya kita pembimbing, coach, dosen ya, untuk ditanya. Bukan, jangan takut sama kami kan mukanya muka-muka unyu-unyu nih. Ya Bu Tia ya, santai aja lah. Use our experience ya. Mungkin aja Anda lebih cerdas, lebih punya peluang waktu yang lebih besar daripada kami. Tapi remember guys, kami punya experience karena kami lebih duluan lahir daripada Anda tentunya Jal ya. Jadi ya use it deh ya. Jadi begitu mungkin ya Bu ya. Jadi kesimpulan kita kali ini, VP is not only because it's different to other competitors, yes, but it should also fulfill the soul of the customers. Betul. Right? Betul. Iya. Oke. So thank you Bu Tia ya. Lain kali kita bikin lagi ya. Nanti kita diskusi lagi. Oke, Pak Ais juga. Ya dengan Pak Ais juga. Ini Pak Ais lagi sibuk ini kayaknya ada proyek ya. Oke. Bagi-bagi aja proyeknya Pak ya. Oke, pemirsa netizen semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya dan Bu Tia. Ciao.